Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saudara sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa nanti sore atau malam ini hasil Pilpres dan Pemilu Nasional 2024 akan disahkan oleh KPU RI. Tentunya yang hadir nanti adalah para saksi partai-partai maupun para saksi Pilpres dan juga saudara sekalian dan Bawaslu dan mereka-mereka yang berkepentingan untuk diundang untuk hadir pada acara tersebut. Saudara sekalian, tetapi ada kelompok masyarakat sipil, mereka yang menyatakan bahwa Pilpres kemarin amat curang dan segala kecurangan itu bermuara dari Presiden Jokowi, sebagaimana yang mereka sampaikan 2 hari berturut-turut ketika mereka menuntut hak angket di DPR kemarin, menghadiri ribuan orang hadir tumpah ruah di Jalan Gatot Subroto di gedung Parlemen Senayan, dan kemudian ada partai fraksi tertentu yang menerima utusan-utusan mereka, yaitu partai PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kemarin, dan mereka juga kemudian ada anggota parlemen yang lain dari PKS dan PKB juga hadir menemui para demonstran kemarin di ketika para demonstran mengepung gedung DPR sampai tadi malam, dan relatif rusuh ketika mereka berhadapan dengan pihak aparat keamanan yaitu polisi yang mencoba untuk membubarkan demo mereka pada malam hari tadi malam. Dan hari ini saudara sekalian, nampaknya masa akan datang kembali di KPU, ya, di KPU, dan diperkirakan puluhan ribu orang akan datangi KPU pada sore ini dan malam ini, sekaligus untuk mendengarkan bagaimana hasil pengumuman KPU, atau mereka bercoba untuk mencegah KPU tidak mengumumkan hasil Pilpres atau pemilu karena dianggap pemilu sangat curang dan tidak layak untuk disampaikan. Dalam kaitan itu saudara sekalian, kita coba untuk juga saudara membacakan suatu pandangan, ya, membacakan suatu pandangan yang dimuat di KBA News pada pada hari ini, ya, tanggal 20 Maret 2024, yang juga merupakan pandangan dari seorang guru besar IPB, yaitu Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, yang mengatakan bahwa rakyat tak pantas menerima hasil Pilpres atau pemilu dan layaknya harus mereka menolak hasil pemilu tersebut karena dianggap penuh kecurangan. Sebagaimana ditulis oleh KBA News pada hari ini, dan mari kita coba untuk mendengarkan uraian beliau. Profesor Didi S. Damanhuri menegaskan kita wajib menolak hasil pemilu 2024 karena syarat dengan kecurangan yang begitu nyata dan tampak malu. Dia menyatakan hal itu dalam orasinya di atas mobil komando unjuk rasa rakyat di depan gedung DPR Selasa kemarin. Jadi beliau ini juga kemarin hadir dan memberi pandangan atau orasi di demonstrasi di gedung parlemen kemarin. Ikut juga bernarasi dalam kesempatan itu beberapa tokoh, diantaranya Ketua Presidium GPKR Din Samsudin. Kecurangan sudah dirancang sejak lama, mulai dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia capres-cawapres, diteruskan Komisi Pemilihan Umum KPU memaksa menerima pencalonan Prabowo Gibran. Lalu ikut campurnya Jokowi dalam kampanye Paslon 02 dengan bagi-bagi bansos dan membiarkan para menterinya berkampanye tanpa izin. Kecurangan itu tambah Didin diperparah oleh banyaknya lembaga survei menggiring suara untuk pasangan capres nomor urut 2. Jadi menurut dia lembaga-lembaga survei selama ini, ya, kayak Carta Politika, Kodari itu, yang punya Kodari, kemudian Burhanuddin Muhtadi dan lain sebagainya, itu adalah mereka punya peran merancang persekongkolan, dan mereka punya peran membangun opini dari persekongkolan yang dirancang bersama dalam rangka untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres, termasuk juga di partai politik, yang telah dilakukan oleh orang seperti Burhanuddin Muhtadi, Dr. Kodari, kemudian ada Hanta Yuda dengan lembaga surveinya, dan lain-lain sebagainya. Mereka sepakat bikin quick count yang terbukti dirancang jauh-jauh sebelum Pilpres berlangsung, yaitu mematok angka persentase 24,50% untuk Anies Baswedan
dan 17% untuk Ganjar Mahfud agar paslon 02 menang mutlak satu putaran. Ini kecurangan tanpa memikirkan etika dan rasa malu. Lalu mereka arahkan rakyat bahwa Pilpres akan berjalan satu putaran. Begitu juga Sirekap. Walaupun dibuat oleh ITB terbukti berbuat curang dengan mengunci suara paslon lain, tetapi pada saat yang sama menggelembungkan suara paslon 02, kata Profesor Didin selanjutnya. Oleh karena itu, mereka kemudian bersama masyarakat luas yang kemarin mereka turun mengepung 2 hari berturut-turut di KPU maupun bahkan ada mahasiswa di Istana Negara, ya, mencoba ke Istana Negara dan di DPR terutama, mereka menuntut supaya kita tuntut anggota DPR untuk gunakan hak angket. Mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil konglomerat. Karena itu kita desak para ketua fraksi yang agar dukung hak angket, yaitu PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKB, PKS, dan P3, dan yang tidak terima terhadap kecurangan agar hak angket diperjuangkan melalui menjadi hak DPR untuk usut kecurangan pemilu. Nah, selanjutnya tambah dia, rakyat juga mendesak hak angket itu menjadi hak menyatakan pendapat. Sebagai rakyat, kita harus mengawalnya sampai ke sidang MPR untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi. Lanjutnya, Jokowi sudah melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. MPR harus mencatatnya. Tuntutan kita juga kemenangan 02 harus dibatalkan dan mereka juga didiskualifikasi. Hak angket adalah keniscayaan, tetapi selanjutnya juga ujungnya kita minta pertanggungjawaban Presiden Jokowi agar dia mundur atau dimundurkan, atau dalam istilah Jenderal TNI Purnawirawan Marinir Soeharto, itu digulingkan. Sudah tidak pantas dituntut memundurkan diri, kata Marinir Soeharto itu, tetapi harus digulingkan Joko Widodo itu. Demikian kawan-kawan sekalian beberapa pandangan yang terutama pandangan dari Dini S. Manhuri yang kita barusan bacakan tentang soal hasil pemilu yang dianggap tidak wajar diterima, tidak pantas diterima karena memalukan, penuh dengan kecurangan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.